Bisa kita mulai Bu Ros? Iya Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Ros pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, kabar baik. Ibu Ya, sehat juga. ya alhamdulillah. Terima kasih Bu Ros sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol sore ini. Iya Paling Bu. kita ngobrolnya lama-lama ya Bu ya, paling Iya. 10 sampai 15 menit saja. Iya Bu. Ya. Em, Saya ini mau tanya ke Bu Ros, untuk tujuan diadakannya coaching kalau menurut Ibu Ros, untuk apa? Saya pengennya sore ini dari obrolan-obrolan, saya pengen menanyakan sesuatu hal sama Ibu, Ya, menyangkut, pekerjaan saya di sekolah sebagai guru. Jadi saya pengen sharing gitu, biar ketemu jalan keluarnya, bagaimana. ya. Mhm, Eee, Kalau boleh saya, tahu Bu, bagaimana, mhm. ininya Bu, masalahnya yang Ibu sedang hadapi di tempat pekerjaan Ibu? Iya, jadi begini Bu Sri, di sekolahan tempat saya mengajar itu kan awalnya saya biasa diberi tugas mengajar kelas tinggi, kelas Iya, 4, kelas 5. Nah, di kelas 4 dan 5 itu biasanya saya menerapkan, di sekolah memposisikan diri saya ke anak-anak sebagai teman. Nah, iya, jadi itu sudah saya terapkan dan berhasil. Siswa berhasil mau mengerjakan tugas seperti yang saya harapkan. Nah, tahun ini kebetulan saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengampu kelas 1. Nah, saya terapkan metode yang sama di kelas 1, memposisikan diri saya, sebagai teman juga ke anak-anak. Nah, tapi malah jadi bumerang buat saya, Bu. Anak-anak di kelas 1 itu, cenderung tidak menghargai gurunya, menghargai saya sebagai wali kelasnya. Mereka bertindak sesuka mereka, itu jadi saya bingung bagaimana ini anak-anak ya, saya memposisikan diri sebagai teman, malah kesannya mereka jadi tidak menghargai saya sebagai guru kelasnya. Nah, ada satu lagi Bu, iya, satu lagi, di kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu lebih lagi, lebih hiperaktif. Saya bingung juga bagaimana itu anak untuk meng-handle-nya di kelas, karena hiperaktifnya dia cenderung mengganggu teman sekelasnya, Bu. Itu yang ingin saya ceritakan ke Ibu sore ini. iya, Ya, baik Assalamualaikum, Pak Ahmad Afandi. Baik Ibu Ros, Hostnya Pak Ahmad jadi saya Afandi ya? sudah mendengar, apa saja yang menjadi pembicaraan Ibu pada sore ini. Mhm, Saya pengen tahu juga, bagaimana, cara Ibu Ros menyikapi dengan adanya, Ya, anak-anak yang silakan. sudah Ibu Ros ceritakan tadi, seperti tidak mhm, menghargai, kemudian ada juga, anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu mhm. bagaimana Ibu Ros menanggapinya? Kalau anak-anak yang tidak menghargai itu selama ini saya pikir saya hanya butuh waktu, Bu, ya. Iya, Waktu untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak, memberikan mereka pemahaman dengan memberikan contoh secara langsung. Kalau untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi sama, Bu, ya, saya juga harus lebih ekstra waktunya memberikan contoh langsung kepadanya, kalau perlakuan seperti ini tidak boleh untuk sesama temannya, seperti itu, Bu. iya, iya, apa yang sudah dilakukan Ibu Ros itu menurut saya sudah baik. Mhm, Kalau menurut, Ibu Ros, apa yang Ibu harapkan dari anak-anak Ibu itu? Yang Ibu harapkan? saya pengennya, dari anak-anak, mereka bisa menghargai saya, gurunya, sebagai wali kelas, gitu. Tidak biasa kan perlakuan anak-anak itu maksudnya,
Kalau ada ibu guru, mereka suka jalan suka-suka kemana-mana, kan kesannya tidak menghargai ya, Bu, ya. Nah, jadi Iya, saya pengennya mereka lebih menghargai ibu gurunya, seperti iya. itu. Dan yang anak berkebutuhan khusus tadi, dia lebih sadar, tidak mengganggu teman sebayanya di dalam kelas. Itu yang saya harapkan, Bu. Oh, ya. Ya, Ibu sudah menceritakan harapan Mhm. Ibu, kalau dibuat skala, harapan Ibu itu, Ibu maunya di level berapa, Bu? Misalnya skalanya diukur dari 1 sampai 10 skala. Nah, yang saya Mhm. tanyakan, menurut Ibu, Ibu di skala yang keberapa? Permasalahan yang saya tadi, kalau diukur menggunakan skala 1 sampai 10, saya berharap setidaknya saya ada di skala 7, sudah cukuplah, Bu. Oh, Karena 7. sekarang ini masih di 5, gitu, menurut saya seperti itu, Bu. Oh, di 7 ya, Bu, ya? Iya, 7 saja sudah cukup. Iya, heeh, bagus itu. Kemudian, menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan untuk sampai ke level 7 tersebut? Saya pikir, saya hanya butuh waktu saja, Bu, untuk memberi pengertian secara kontinu kepada anak-anak di dalam kelas dengan memberikan contoh nyata, atau saya bisa memutarkan video kepada anak-anak, "Begini loh anak-anak, perlakuan yang harusnya kita di dalam kelas seperti ini," gitu, seperti itu. Saya pikir begitu, Bu. Iya, kalau dari penjelasan Ibu tadi, ini ya sudah bisa Ibu, mengkondisikan untuk kedepannya bagaimana cara, menangani anak-anak yang, kurang menghargai guru, kemudian juga, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang untuk, eee, rencana aksinya nih, Mhm. bagaimana, menurut Ibu bisa melakukan rencana tersebut? Hanya butuh waktu berapa atau seperti apa waktunya gitu? Rencana aksi saya itu, rencananya dalam waktu dekat akan saya laksanakan, Bu, ya. Mungkin dalam minggu-minggu ini akan Bu saya Dwiari untuk laksanakan, menjadi hostnya ya. dengan memutarkan video kepada anak-anak dan biar mereka terlihat kan contoh nyatanya seperti Bisa nih. ini, gitu. Contoh perilaku yang harus seorang siswa ketika belajar, seperti itu. Hanya butuh waktu itu saja, Bu, secepatnya akan saya lakukan. Ya, saya tunggu ya Bu ya informasinya, mudah-mudahan dalam, waktu dekat ini, Bu Mhm. bisa melakukannya. Nah, yang paling apa, yang mana yang paling mungkin dilakukan Bu, kalau dalam waktu dekat ini? Yang Yang paling paling mungkin ya, Bu, ya. ya, Saya pikir yang paling mungkin saya lakukan, memberi contoh nyata, selain saya memutar video-video pembelajaran tadi, Bu, ya. ya, Yang nyata lebih Bisa untuk lebih gitu. nunjuk ke hostnya ya. ya, ya. Eee, apa Bu yang dapat Ibu tangkap dari obrolan kita siang ini, Bu? Setelah kita obrol-obrol sore ini, saya merasa tadinya di awal saya masih bingung nih apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan saya. Tapi setelah saya share sama Ibu, saya jadi ada terbukalah gitu. Setidaknya saya mengetahui apa yang harus saya lakukan tadi, Bu. Dengan, eee, memberikan contoh nyata untuk anak-anak, aksi nyata, atau dengan memutar video tadi di kelas, seperti itu, Bu. Iya. Baik Bu Ros, saya sudah mendengarkan permasalahan Ibu dari awal sampai terakhir. Untuk obrol-obrol kita di sore ini sangat menyenangkan. Ibu juga sudah bisa Mhm, mengkondisikan bagaimana cara, menangani anak-anak yang kurang memperhatikan gurunya dan juga iya. anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya sangat berterima kasih, Ibu Ros sudah bisa berbagi sharing dengan saya. Iya, saya juga terima kasih, Bu, sudah dibantu, menyelesaikan yang mengganjal di kepala saya berkat bimbingan Ibu, jadi saya mengetahui. Terima kasih ya, Bu.
Iya, sama-sama Bu Ros. Semoga kedepannya kita semuanya bisa menjadi guru yang bisa membimbing dan mengarahkan anak murid kita. Ya, terima kasih Amin. banyak Bu Ros. Selamat Sama-sama beraktivitas Ibu. kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Ibu. Iya. Ya, Ros masih Waalaikumsalam. mendengarkan saya Bu Ros? Iya Bu. Iya Ibu. Nah, kita sekarang tahap Iya untuk iya ini baru lelet refleksi, bener. ya. Iya. Nah, yang ingin saya Iya iya tanyakan iya Bu. dari semua Ya langkah sama dalam Ibu. alur percakapan coaching Tirta, Iya. langkah manakah yang menurut Ibu yang paling menantang, Bu? Langkah yang paling menantang yang harus saya lakukan, saya harus bisa mengubah perlakuan anak-anak yang semula tidak menghargai gurunya, harus bisa mengubah mereka menjadi menghargai gurunya. Itu yang paling menantang, Bu. Ya. Kemudian apa kendala yang mungkin Ibu hadapi ketika Ibu menggunakan langkah-langkah dalam alur Tirta ketika berupaya melakukan percakapan coaching yang barusan kita lakukan tadi? Kendalanya, Bu, ya. Iya. Kendalanya apa ya? Kendala selama kita coach tadi, saya pikir dari awal saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan saya ini karena kita daring, Bu, ya, tidak Ya. tatap muka. Ternyata coach itu tidak terbatas hanya luring saja, bisa kita lakukan dengan daring. Saya pikir itu kendalanya, ternyata tidak, bisa tetap dilakukan. Ya, Itu, Bu. sudah saya mendengarkan untuk refleksi dari Bu Ros. Gini Bu Ros ya, selama kita melakukan coaching ini ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, beberapa keterbatasan dalam menahan diri, tidak ikut curhat ya Bu ya, seperti yang pernah kita lakukan tadi. Ya Ibu, mana temannya Ibu? Mendengarkan apa saja yang menjadi keluhan Ibu Ros, kemudian Ibu Ros Halo Iya. Ibu, mana temannya? Iya. Bicara sama siapa sama kita ya? Ya, terus mungkin sama grup lain. Oh ya, Iya, saya tunggu Ibu. kemudian juga ada ini Bu, umpan baliknya. Iya. Nah, umpan baliknya apa Bu? Umpan baliknya dari refleksi ini, saya merasa senang karena saya sudah didengarkan permasalahan saya dan saya Belum masuk dituntun Ibu. dengan pertanyaan-pertanyaan yang Coba membimbing saya ulangi. untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi. Itu, Bu. Ulangi Ya. lagi, suruh masuk Ibu Untuk umpan balik dari Coach Depi. ini, Nah, kita jangan merasa iya. canggung ya Bu ya, karena Ya. di Silakan dalam Ibu coaching kan kita harus Sabrida mencari langsung solusi co-hostnya ya. atau permasalahan yang kita hadapi sendiri. Ya, Nah, silakan biasanya Ibu. kalau kita Semoga. curhat sama orang itu, kita langsung diberikan solusi, tapi dengan Iya. ini Benar, Bu. kita bisa memberikan solusi untuk diri kita sendiri dengan kita sharing ke teman kita gitu ya Bu Ros Iya, ya? benar, Bu. Ya, ya itu saja untuk refleksi dan umpan balik yang sudah kita lakukan pada sore ini hari ini Bu Ros. Terima Iya, Bu. kasih. Saya ucapkan Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu ya. Siap, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan Ya. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan Silakan waktu direkam, Ibu sore ini untuk ngobrol-ngobrol bareng saya. Terima kasih sekali. Iya Bu, terima kasih juga saya yang sudah diberi kesempatan oleh Ibu Ros untuk bisa ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Nah, jadi kita ngobrol sore ini Bu, tidak lama-lama ya Bu ya. Saya cuma butuh 10 sampai 15 menit saja untuk ngobrol-ngobrol bareng Ibu Sri. Saya mau tanya nih Bu. Ya. Dari obrolan sore ini,
yang pengen Ibu dapatkan dari percakapan kita ini apa ya, Bu, kira-kira? Sebenarnya gini, untuk, tujuan saya sore ini, saya tuh, ingin menemukan hal-hal yang baik dan yang penting, yang Iya. bisa empati, rasa Belum direkam, Bu? memiliki, dan meningkatkan kualitas komunikasi antara Oh, iya, iya. Aku pikir sejawat lupa, di kalau lupa lingkungan nanti kerja nggak saya, bisa dia, gitu, Mbak. Bu. Iya. Lanjutkan, Ibu. Jadi, Ibu pengen bercerita kalau lingkungan kerja Ibu itu kurang mensupport gitu, Bu, ya, kurang mensupport terutama rekan sejawat dan kepala sekolah, begitu ya, Bu, ya? Iya, betul, Ibu. Jadi Mhm. gini, Bu Ros, ketika saya mengikuti, kegiatan CGP ini, saya itu merasa teman di lingkungan kerja saya ini, sepertinya itu kurang mendukung ketika Mhm. kita ada rukol seperti ini kan kita ada presentasi, kita Mhm. kan ada meninggalkan kelas gitu, tetapi, Oh, sebelum iya. meninggalkan kelas itu kan saya mengkondisikan dulu kelas saya. Iya. Misalnya, saya di hari Senin ini, hari ini misalkan, saya ngajar dari jam pertama sampai jam terakhir, itu kan dimulai dari jam 7 sampai dimulai jam, 4 kurang 15, Bu Ros. Jadi ketika Mhm. kita mengadakan rukol seperti ini, saya mengkondisikan kelas dulu, misalnya saya memberikan tugas. Nah, sebelum memberikan tugas itu kan pada pagi harinya kita kan sudah melakukan proses pembelajaran gitu, bukan Iya. iya, ketika saya, Zoom di guru penggerak ini, saya Mhm. melantarkan murid, tidak. Saya, Mhm. tahu tanggung jawab saya, tupoksi Iya. saya sebagai guru, saya tidak meninggalkan kecuali mungkin yang sifatnya urgent sekali gitu, Bu Ros. Mhm. Dengan adanya ikut kegiatan CGP ini, teman-teman di lingkungan kerja saya ini agak, gimana gitu, Bu Ros, sepertinya Iya. mendukung, ada yang, bicarakannya sampai ke kepala sekolah, ada juga Mhm. sampai ke jurusan-jurusan lain. Jadi, Iya. rasanya tuh rasa kayak nggak tenang gitu, Bu Ros. Kok Mhm. seperti itu? Padahal kan, pada kegiatan CGP ini, apalagi di sekolah Mhm. saya ini kan di SMK Negeri 4 Kota Jambi, ini kan Iya. sekolah yang benar-benar, mengharuskan gitu, pada sekolah itu harus ada guru penggeraknya. Karena, ini memang dari arahan dari pusatnya itu, memang, harus ikut gitu guru penggerak. Kebetulan Iya. di gelombang 9 ini, saya berdua dengan Mhm. jurusan tata boga. Kalau saya kan jurusan Iya. perkantoran gitu. Nah kan, Heeh. saya itu, meminta kepada teman-teman sejawat itu untuk bisa, inilah mendukung saya gitu, bukan Mhm. berarti saya meninggalkan kelas, tidak. Saya Iya. tetap jawab seperti mana biasanya gitu kan. Mhm. Jadi minta tolong, untuk dispensasi waktunya gitu kan, jangan, Mhm. di depan kita ngomongnya iya iya, tapi di Iya. belakang kita berubah gitu. Itu Iya. membuat kita gimana gitu, Boros. Jadi ada Bingung. rasa-rasanya itu, aduh gimana ya, padahal kan, Mhm. kita ngikut guru penggerak ini, eee, untuk diri kita, pengembangan, kemudian juga nanti kan kita kembangkan juga di sekolah. Banyak Mhm. hal yang menarik di, Iya. program guru penggerak ini yang bisa kita implementasikan ke sekolah gitu, Mhm. Boros ya. Nah, itu permasalahan saya, Bu. Iya, sudah panjang lebar Ibu cerita, Bu, ya, lain di depan, lain di belakang intinya, Bu, ya. Iya. Support di mulut, tapi kenyataannya support-nya tidak seperti yang diucapkan. Nah, kira-kira nih, Bu, dari obrol-obrol kita sore ini nih, Ibu pengennya dapat apa gitu dari percakapan kita sore ini, atas permasalahan Ibu? Ya, saya kepengennya itu kan rekan sejawat, bisa memberikan kesempatan dan kelonggaran kepada saya agar saya Mhm. bisa mengikuti kegiatan CGP ini dengan baik. Intinya, lingkungan itu mendukung gitu, Bu Ros, Mhm. supaya, kita juga, nyaman bekerja Mhm. di luar. Jangan sampai ketika kita, lagi kegiatan rukol seperti ini, mereka itu ini seperti bukan seperti, memang, kayak Mhm. membicarakan kita, Iya. "Kok ini tuh, kok ninggalin Heeh. kelas?" Gitu kan, padahal kan kelas sudah kita kondisikan gitu, Bu Iya, Ros. heeh. Jadi kalau menurut Ibu nih, dari cerita Ibu
Ibu pengennya kan lingkungan Ibu mendukung kegiatan Iya. Ibu. Nah, menurut Ibu nih, lingkungan yang mendukung kegiatan Ibu itu, yang Ibu harapkan itu, dukungannya seperti apa gitu, Bu, ya? Yes, saya tuh maunya gini Bu Ros, Mhm, mereka sebagai rekan sejawat, kalau bisa menggantikan saya di kelas mhm, walaupun hanya sebentar. Karena mhm, kan, murid itu kan, ini saya beri tugas terlebih dahulu, bukan saya mhm, meninggalkan. Dan juga, kepala sekolah ingin juga ini, mensupport penuh dengan kegiatan saya ini. seperti itu, Bu, ya. Jadi Ibu Ya, pengen, rekan sejawat tuh mengerti dengan kegiatan Ibu, kepala sekolah juga support. Nah, kalau menurut Ibu nih, lingkungan kerja Ibu yang seperti kondisi Ibu sebutkan tadi, kalau kita skala dari level 1 sampai 10, menurut Ibu, yang sekarang ini tuh ada di level berapa ya, Bu, ya, kira-kira? mmm, kalau dari skala kita ukur itu, kan skalanya 1 sampai 10 ya, Bu Ros, Iya, ya. heeh, bener. Di 7,5 Ibu Ros. 7,5, Bu, ya. Sulit. Iya, heeh. Ya masih agak susah ya, Bu, ya. Nah, menurut Ibu, untuk mewujudkan skala yang 7,5 tadi itu ukuran semula 7,5, Bu, ya. tujuh Iya, setengah. Jadi untuk sampai yang Ibu harapkan berapa, Bu, levelnya, Bu? maunya sih di level 10 Bu Ros, Maunya karena 10, ya, tapi nyampenya di 7,5, Bu, ya. iya, Nah, heeh. untuk nyampe ke 10 itu menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan, Bu, ya? Sebenarnya kalau untuk mencapai level 10 itu, yang sudah seperti yang saya ceritakan tadi, Mhm, di lingkungan tempat kerja teman-teman mhm, maunya bisa mendukung mhm, sepenuhnya dengan kegiatan saya mengikuti, CGP ini dan juga mereka bisa memberi mhm, dispensasi waktu dan kepala sekolah inginnya juga sepenuhnya bisa memberikan, gambaran gitu. Apalagi mhm. ketika kita, pertama mengikuti kegiatan JGP kan ada diundang ya kepala sekolah ya, Bu Iya, Ros, ya. udah di Kepala lokal sekolah satu ya? diberitahu juga oleh BGP kita ya, Mhm, ketika iya, itu, minta, dikasih dispensasi heeh. mengikuti CGP ini gitu. Bu, keluar, terlempar, mhm. Iya. Jadi Bu, saya lanjut, meskipun tadi ada gangguan sinyal, biasa Bu ya, kita via daring seperti ini, kalau terlempar kita masuk lagi, kudu sabar Bu ya. Mhm. Jadi dari yang Ibu cerita tadi, untuk sampai ke level 10, Ibu hanya harus intens Bu ya, melakukan pendekatan kepada rekan sejawat agar mereka memahami, kegiatan Ibu dan kepala sekolah bisa konsekuen dengan ucapannya sesuai di loka 1, memberikan support penuh ya, Bu, ya. Saya Iya, tangkap seperti itu tadi cerita Ibu. iya. Nah, bagaimana nih, Bu, menurut Ibu rencananya ini mau Ibu lakukan kapan gitu kira-kira? Ya, dalam waktu dekat ini sepertinya, segera akan Mhm, saya lakukan. Saya akan, melakukan diskusi dengan teman mhm, sejawat, kemudian iya, untuk, bisa menceritakan secara detail kegiatan, iya, dari CGP ini, mhm, agar ke depannya, teman sejawat atau lingkungan sekitar bisa memberikan ruang untuk saya mhm, dan menyikapi untuk UGP ini dengan hal-hal yang positif gitu Ibu, agar ke depannya juga, bagi siapapun guru-guru yang ikut CGP hendaknya kita mhm, harus men-support, memberi iya, motivasi, supaya CGP-nya berjalan dengan lancar gitu Bu. mhm. Nah, dari yang sudah Ibu sebutkan tadi kan, ada mau melakukan pendekatan, terus ada ruang. Nah, dari yang hal tersebut, mana nih yang paling mungkin untuk Ibu lakukan gitu? Sepertinya untuk mendiskusikan Bu,
mendiskusikan, dengan kita berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat, kita beri pengertian, ya mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mencoba itu. Iya. Mhm. Yang terbaik diskusi ya, Bu, ya. Iya. Nah, jadi, apa nih dari obrolan kita sore hari ini yang Ibu dapat sudah dari cerita-cerita tadi? Apa yang sudah Ibu dapat? Ya, saya bersyukur pada sore hari ini, bisa bercerita dengan Ibu Ros mengenai permasalahan saya. Iya. Ada kelegaan di hati saya Mhm. bisa mengutarakan permasalahan ini, sudah ada solusi dan juga dalam waktu dekat ini insyaallah saya akan, melakukan diskusi dengan teman sejawat saya di lingkungan saya Mhm. bekerja, agar mereka bisa, memberikan ruang waktu untuk saya mengikuti kegiatan JGP ini. Iya, berarti dalam waktu dekat ini, Bu, ya, akan segera terlaksana. Jadi saya tunggu, Bu, ya, sampai minggu depan cerita lanjutannya setelah Ibu diskusi, melakukan pendekatan dengan guru-guru Ibu. Senang bisa obrol-obrol sama Ibu sore hari ini. Terima kasih banyak ya, Bu, ya, waktunya. Ya, terima kasih juga Ya, Bu Ros. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, kita lanjut ya. Refleksi, Bu, ya. Ya, Refleksi saya udah banyak-banyak, Bu. ya. Saya cuman pengen refleksinya, umpan balik yang Ibu rasakan dari yang kita sudah bercerita tadi, apa yang Ibu rasakan? Umpan baliknya ya yang saya rasakan dengan, adanya kegiatan coaching ini, saya bisa mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapin. Biasanya kan kalau misalnya, kita ngobrol dengan teman-teman terdekat, biasanya kan, Mmm, kita diberi solusi sama teman iya, kita. Tapi dengan adanya coaching pada sore hari ini, dengan bercerita saya sudah bisa Bu Ros menemukan solusi dan permasalahan yang saya mhm, hadapi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada sore hari ini, bisa bertukar pikiran dengan Ibu Ros. iya. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah di-coaching nih? Saya merasakan, batin saya itu tenang gitu. Oh seperti ini Mhm, solusinya, agar teman rekan sejawat saya ataupun di lingkungan tempat kerja saya ini bisa mengerti dengan kondisi heeh, yang sedang berlangsung, yaitu dengan kegiatan JGP ini, bisa memberikan ruang waktu untuk saya dan tidak berpikir yang negatif gitu, dengan diajak berdiskusi, kemudian mhm, bertemu langsung, kita menjelaskan mhm, kegiatan untuk, kegiatan JGP ini yang mhm, sangat-sangat luar biasa ini. iya. Refleksi dari saya itu saja, Bu, ya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum Sudah. Stop recording this meeting. Oke, Itu stop. cek